Halo, selamat datang kembali dalam pertemuan ini. Pada pertemuan ini, saya akan menjabarkan tentang strategi penyehatan dan divestasi, strategi perusahaan, pemimpin pasar. Divestasi adalah pengurangan beberapa jenis aset dalam bentuk keuangan atau barang, dapat disebut bisnis penjualan yang dimiliki oleh perusahaan. Indikator dari lingkungan bisnis. Sehat tidaknya perusahaan dapat bersumber dari lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis yang tidak mendukung perkembangan perusahaan, yakni lingkungan bisnis yang hanya menjadi sumber ancaman bisnis, dapat dikatakan sebagai sumber sakitnya perusahaan. Di antara begitu banyaknya ragam lingkungan bisnis, berikut ini disajikan beberapa tanda-tanda yang dapat dijadikan petunjuk strategis sedikitnya peluang bisnis yang tersedia dan terbukanya ancaman bisnis, yaitu 1. Peramalan dan penilaian implikasi manajerial menjadi sulit dilakukan ketika berbagai lingkungan bisnis tersebut berinteraksi satu sama lain. 2. Pertumbuhan ekonomi dan aktivitas ekonomi, pembentukannya memberikan indikasi bagi manajemen dalam melakukan pengambilan keputusan ekspansi usaha. 3. Tersedianya kredit dan aktivitas pasar modal dapat digunakan sebagai indikator mudah atau sulitnya, murah atau mahalnya dana yang diperlukan. 4. Perubahan harga memberikan indikasi yang cukup penting tentang perubahan tingkat inflasi dan keseimbangan jumlah barang yang tersedia dan diminta pasar. Indikator internal. Beberapa indikator yang dapat digunakan sebagai tanda perusahaan tidak sehat yang muncul pada tahap awal dahulu kehidupan perusahaan, yaitu 1. Ketidakcukupan kas. 2. Keterbatasan, dalam hal ini tekanan likuiditas. 3. Pengurangan modal kerja. 4. Utang dagang membekak. 5. Piutang dagang meningkat. 6. Penurunan ROI, dalam hal ini adalah Return on Investment. 7. Penjualan mendatar, dalam hal ini tidak meningkat. 8. Rugi terus-menerus dalam beberapa kuartal. 9. Absensi tenaga kerja meningkat. 10. Tenaga kerja meningkat. 11. Pengaduan konsumen meningkat. 12. Arus informasi keuangan dan manajemen semakin meningkat. Berikut ini adalah beberapa indikator internal yang menunjuk pada tidak sehatnya perusahaan yang muncul pada pertengahan daur kehidupan perusahaan. 1. Persediaan meningkat. 2. Penjualan menurun. 3. Margin berkurang. 4. Biaya meningkat. 5. Bantuan pembayaran di depan oleh bank meningkat. 6. Permintaan konsiderasi, dalam hal ini pertimbangan dari bank bertambah. 7. Informasi keuangan dan manajemen lambat dan tidak akurat. 8. Kepercayaan konsumen berkurang. 9. Saldo rekening bank tidak mencukupi. 10. Tertundanya piutang dagang konsumen yang tak terpercaya. 11. Pelanggan perjanjian utang. 12. Pembayaran tagihan dengan dana dari bank. Indikator internal yang dapat dijadikan petunjuk tidak sehatnya perusahaan yang lazimnya dijumpai pada tahapan akhir daur kehidupan perusahaan, yaitu 1. Kecilnya perhatian manajemen pada menurunnya laba. 2. Pengurangan staf tanpa menganalisa sebab pokoknya. 3. Pembayaran melalui bank dengan saldo defisit sebagai ganti penarikan kredit. 4. Krisis kas.
5. Terlambatnya pembayaran utang. 6. Terlambatnya hasil penagihan piutang. 7. Penurunan penjualan yang terus-menerus. 8. Moral karyawan yang sangat rendah. 9. Kredibilitas perusahaan berkurang. 10. Perputaran persediaan menurun drastis. 11. Kepercayaan pemasok berkurang. Semakin sedikitnya laporan yang ditunjuk kepada bank. 13. Pernyataan bersyarat dari hasil pemeriksaan akuntansi. 14. Cek kosong. 15. Munculnya beban biaya tambahan terhadap utang. 16. Meningkatnya usaha dagang. 17. Margin terus-menerus menurun. 18. Volume penjualan terus-menerus menurun. 19. Meningkatnya piutang dagang tak tertagih. 20. Tidak likuid. 21. Modal kerja berkurang gratis. 22. Tidak tersedia dana untuk pembayaran gaji. 24. Efektivitas manajemen gratis. 25. Usaha meyakinkan kreditur bahwa perusahaan tetap sehat dan tidak akan dilikuidasi. Berikut ini adalah daftar indikator internal yang dapat muncul pada setiap tahapan daur kehidupan perusahaan, yaitu 1. Harta kekayaan menurun. 2. Pangsa pasar produk kunci menurun. 3. Biaya publikasi meningkat. 4. Peningkatan perputaran tenaga kerja dan manajemen. 5. Gaji dan tunjangan karyawan meningkat lebih cepat dibandingkan peningkatan produktivitas dan laba. 6. Peningkatan manajemen bertambah panjang. 7. Berpindahnya penguasaan pangsa pasar kepada pesaing. 8. Konflik antara manajemen dengan tujuan dan misi perusahaan. 9. Perbedaan arah manajemen dan arah perusahaan. 10. Buruknya akuntansi perusahaan. 11. Kesediaan memberi kredit pada konsumen yang dapat membayar pada waktu yang ditetapkan. 12. Penambahan utang yang tak terkendali. 13. Rekening bersaldo defisit secara mendadak. Indikator kombinasi. Berikut ini adalah tanda-tanda dijadikan penunjuk tidak sehatnya perusahaan yang disebabkan oleh kedua determinan. Dalam hal ini, kombinasi antara eksternal dan internal, yaitu penerapan manajemen dengan prinsip perkecualian. Manajemen pengecualian adalah tingkat pengawasan yang memungkinkan hanya penyimpangan kecil antara yang direncanakan dan kinerja aktual yang mendapatkan perhatian dari wirausahawan. Delegasi tanpa pengendalian pengawasan dan umpan balik. Vertikalisasi jenjang organisasi. Karyawan dengan lebih dari satu pemimpin. Putusnya rantai komando. Gaya kepemimpinan mewah oleh manajer senior. Memasarkan produk yang salah. Memasarkan pada pangsa pasar yang salah. Kesalahan pemilihan saluran distribusi. Sistem informasi keuangan yang tidak tanggap. Kehilangan keunggulan bersaing. Perubahan teknologi. Kurang paham terhadap kebutuhan konsumen. Penyehatan strategik. Penyehatan strategik diperlukan ketika terjadi kesalahan strategis, yaitu biasanya berkaitan dengan usaha penyehatan terhadap sakit yang disebabkan oleh ketidaksanggupan perusahaan memenuhi kebutuhan konsumen dengan produk yang sekarang sesuai dengan komponen yang telah ditetapkan.
Penyihatan strategis diperlukan jika manajemen membuat kesalahan strategis yang mengakibatkan perusahaan berada di luar misi yang diharapkan. Penyihatan strategis diperlukan ketika perusahaan dinilai memiliki kecenderungan kehilangan posisi strategis di pasar, sekalipun perusahaan berhasil secara rata-rata atau bahkan lebih secara operasional. Penyihatan operasional. Penyihatan operasional berusaha melakukan perubahan operasi perusahaan akan tetapi hampir sekali tidak tersentuh atau dalam hal ini tidak bersentuhan dengan usaha merubah strategi bisnis. Untuk keperluan terjadinya arah perputaran perusahaan biasanya menggunakan cara manajemen berusaha meningkatkan penghasilan yang diperoleh dengan berbagai teknik, misalnya dengan pemotongan harga, promosi, penambahan, dan perbaikan pelayanan konsumen, memperbaiki saluran distribusi, dan kualitas barang. Cara berikutnya adalah manajemen melakukan pemotongan biaya, misalnya biaya administrasi, pemasaran, penelitian, dan pengembangan. Cara berikutnya yaitu dengan pemilihan strategi ini dapat dilaksanakan oleh perusahaan yang beroperasi dalam industri yang telah dewasa yang hampir tidak menyediakan peluang pangsa pasar. Strategi ini biasanya juga dipilih perusahaan yang memiliki fleksibilitas yang cukup dalam anggaran operasi sehingga membuka peluang adanya pengurangan biaya yang signifikan. Proses penyihatan. Langkah-langkah proses penyihatan yaitu mengembalikan situasi yang serba tidak teratur ke dalam beraturan, memberikan penilaian secara menyeluruh tentang kemungkinan penarikan penghasilan dari piutang dagang yang normalnya berjangka waktu pendek. Mulai dipikirkan kemungkinan secara mencari sumber tambahan penghasilan baru. Tahapan proses penyihatan yaitu 1. Manajemen melakukan evaluasi menyeluruh yang biasanya memerlukan waktu 1 bulan sampai 3 bulan. 2. Membuat rencana penyihatan yang biasanya memerlukan waktu 1 bulan sampai 6 bulan. 3. Manajemen mengimplementasikan rencana penyihatan yang telah dibuat, biasanya memerlukan waktu 6 bulan sampai 12 bulan. 4. Manajemen membuat langkah stabilisasi perusahaan, biasanya memerlukan waktu 6 bulan sampai 12 bulan. 5. Penyiapan ke arah pertumbuhan bisnis memerlukan waktu antara 1 sampai 2 tahun. Intervensi negara. Pada umumnya, keterlibatan negara dilakukan dalam 3 tahapan pokok, yaitu 1. Negara merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan ekonomi makro dan hukum yang diperlukan sebagai landasan penyihatan. 2. Negara terlebih dahulu menyihatkan sektor keuangan, khususnya perbankan. 3. Negara melakukan intervensi penyihatan terhadap sektor real setelah terlebih dahulu melakukan pemilahan perusahaan mana yang masih bisa dan memiliki harapan untuk sehat kembali dan perusahaan yang tidak mungkin lagi disehatkan. Strategi divestasi merupakan strategi keluar dari pasar. Hal ini terjadi ketika perusahaan gagal berkembang dan tidak terlihat prospek yang cerah. Pemilik bersama manajemen dapat saja langsung memutuskan meninggalkan pasar. 2. Alasan perusahaan melakukan divestasi yaitu determinan pokok yang paling sering memaksa manajemen memilih menutup operasi unit usaha strategis dan keluar dari pasar adalah buruknya kinerja perusahaan, khususnya dalam mencapai sasaran laba dan atau ROI atau Return of Investment.
Pada umumnya ada 3 macam pilihan strategi divestasi, yakni 1. Melakukan penjualan menyeluruh atau outright sale. 2. Merubah unit usaha yang merupakan perusahaan anak menjadi satu entitas, dalam arti perusahaan baru yang independen terbebas dari perusahaan induk atau spin-off. 3. Likuidasi atau penutupan. Terdapat halangan ya kalau kita keluar dari pasar. Halangan keluar dari pasar: 1. Keengganan mengakui kegagalan. 2. Berkurangnya kebanggaan manajerial, dan ini adalah managerial pride. 3. Ketidaknyamanan emosional karena harus berpisah dengan perusahaan yang telah menjadi bagian dari hidup keseharian manajemen. 4. Kekhawatiran jika pihak lain membeli dan mengoperasikan unit usaha tersebut justru berhasil dengan baik di kemudian hari. Terima kasih yang sudah subscribe video Elita LTV, dan jangan lupa yang belum subscribe, klik tombol subscribe Elita LTV. Terima kasih, sampai jumpa kembali dalam pertemuan materi berikutnya.